ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat Mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Hai adik-adik, welcome to DSMD 2 DKI Jakarta. Yes. Yeay. How are you guys today? I'm good. I'm really good. If you guys are feeling good, Yes. then please type in the comment box. Yes. Jangan lupa buat type in I Say. feel good. Say what? Say I feel good. Yes, I feel good. Boleh juga tanya ke teman-temannya, Yes. juga tanya how are you How atau are you? apa kabar ya adik-adik Yes, semuanya. that's right. Oke, adik-adik semua, dan kita sama-sama hari ini mau memuji Tuhan. Yes. Berapa banyak adik-adik di sini yang percaya bahwa Yes. Tuhan Yesus itu lebih hebat daripada tokoh apapun juga. Yes. Lebih hebat dari Superman, Betul. Batman, Iron Man. Kalau kakak sukanya apa? Aku suka Tuhan Yesus. Sukanya Tuhan Yesus ya? Yes. Ya, Tuhan Yesus lebih hebat dari semua tokoh-tokoh superhero yang Yeah. ada di dunia. So, come on. Stand up and praise Jesus and say. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Oh oh oh. Tuhan Yesusku adalah harapanku. Ya siapa? Jagoanku. Ya idolaku. Idolaku. Sampai kapan? Untuk selamanya. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus raja. Dan dia layak terima setiap pujian dan penyembahan kita. Adik-adik, oke? Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Oh oh oh. Tuhan Yesusku adalah harapanku. Dia siapa? Jagoanku, idolaku untuk selamanya. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Yang percaya nyanyikan. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Oh oh oh. Tuhan Yesusku adalah harapanku. Jagoanku. Dia siapa? Idolaku. Idolaku. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Haleluya, bersorak-sorai buat Tuhan Amin. kita. Percaya bahwa dia hebat, kuasanya ajaib. Haleluya. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menyembah Tuhan. Dan adik-adik tahu nggak bahwa Tuhan Yesus itu senang banget kalau dengar kita sebagai anak-anaknya memuji dan menyembah Amen. Tuhan. Jadi mari sama-sama kita sungguh-sungguh pagi ini sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Kemanakah
mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, karena kami tahu Tuhan, kami perlu Kau hanya Kau yang dapat Tuhan. menyertai kami sekalipun kami sedih, Kami perlu sekalipun Kau kami jatuh Tuhan. kami perlu Kau Tuhan. Mari katakan, Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Tuhan, kami sungguh-sungguh memerlukan Engkau Tuhan untuk menyertai setiap kehidupan kami. Kami butuh Engkau ketika kami bangun tidur, ketika kami makan, ketika kami belajar, ketika kami tidur lagi Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan untuk menyertai setiap kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kakak yang akan membawakan firman Tuhan, dan Tuhan juga pimpin setiap kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan yang siap katakan, Amin. Amin. Adik-adik selamat pagi. Apa kabarnya? Pasti luar biasa, dahsyat, keren. Yes, yes, yes. 4 minggu kita sudah belajar tentang warna. Yang pertama kita belajar tentang warna kuning. Kuning melambangkan surga. Surga merupakan hadiah gratis dari Tuhan untuk semua orang yang mau percaya kepada Yesus. Di surga semua jalannya terbuat dari emas murni, pintu-pintunya terbuat dari batu permata, dan di surga tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesedihan, tidak ada kematian.
Di surga kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Di surga ada malaikat yang memuji dan menyembah Tuhan. Di surga ada buku kehidupan yang mencatat semua apa yang kita lakukan di bumi ini. Di surga luar biasa menyenangkan. Tetapi ada satu hal yang membuat adik-adik dan kakak tidak bisa masuk surga, yaitu apa? Dosa, dilambangkan dengan warna hitam. Jadi warna hitam melambangkan dosa. Pada mulanya, waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, manusia atau Adam dan Hawa bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi satu kali, karena Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat, dia tergoda oleh rayuan si iblis dalam bentuk ular sehingga mereka memakannya. Dan sejak itu, karena mereka tidak taat, mereka berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua orang pun berdosa dan cenderung melakukan dosa. Nih, siapa yang pernah lakukan seperti ini? Nah, siapa yang pernah lakukan dosa-dosa kayak gini? Suka nonton film porno, lalu kemudian ini apa ya? Kita buka, tararat. Ya, kita sombong. Sombong itu seperti ini adik-adik nih. Sombong. Wah, lihat dong, aku jagoannya. Itu namanya sombong, dan sombong itu dosa. Kita suka mencuri, baik mencuri uang maupun menyontek ulangan, karena kita sama dengan mencuri pikiran orang. Lalu kita apa nih? Suka iri hati. Nora lu cuma punya bolpen segitu, aku juga bisa punya bolpen yang lebih bagus, bolpen itu lebih bagus. Ini dia punya bolpen yang bagus, aku juga harus. Namanya iri hati. Lalu kita juga suka apa? Bohong. Kita suka berbohong. Enggak, aku nggak makan. Aku padahal makan. Enggak, aku nggak jatuhin piring, padahal kita jatuhin piring. Itu namanya berbohong. Kita suka awas ya kamu bertengkar atau suka membuli orang. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Hitam melambangkan dosa. Tetapi karena Tuhan Yesus sayang kamu dan sayang aku, dia turun dari surga. Dia tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkannya. Karena itu mati di atas kayu salib di bukit Golgota, darahnya tercurah. Jadi merah melambangkan darah Kristus. Ingat ya, hitam melambangkan dosa, merah melambangkan darah Kristus. Nah, ya kita baca dulu ayatnya. Dan darah anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7c. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7c. Lihat teman-teman, semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia berdosa dan cenderung melakukan dosa. Manusia dibelenggu oleh dosa. Semua orang terbelenggu oleh dosa. Tetapi darah Kristus membuat kita semua nih, om, papa, kakek, semua terbelenggu dari dosa. Tapi karena Yesus mengasihi kita, dia mencurahkan darahnya dengan mati di atas kayu salib, sehingga hati kita yang hitam menjadi putih seperti salju. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kemudian hari ketiga bangkit, berarti Tuhan Yesus telah menang, dosa telah dikalahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hati kita menjadi putih seperti salju. Hati kita nggak hitam lagi. Darah Yesus telah menyucikan kita sehingga kita menjadi putih seperti salju nih. Seperti ini nih adik-adik. Nih, kita penuh dengan dosa hitam. Darah Yesus menyucikan menjadi putih seperti salju. Dan yang terakhir adalah warna hijau. Warna hijau adalah warna pertumbuhan. Hijau melambangkan pertumbuhan. Ingat pohon warna hijau, berarti kita ingat bahwa arti dari hijau adalah pertumbuhan. Adik-adik, seperti pohon yang bertumbuh, hidup rohani kita harus bertumbuh. Adik-adik secara fisik juga bertumbuh kan. Dari bayi yang tadinya minum ASI, air susu ibu, terus kalian sekarang sudah bisa makan bakmi, makan
ayam goreng, makan pizza, makan burger. Ya kan, artinya adik-adik bertumbuh. Dari bertumbuh artinya dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, adik-adik, Tuhan mau adik-adik tahu, bertumbuh, mengenal Tuhan lebih lagi. Dan Tuhan mau adik-adik bertumbuh di dalam rohani kalian, dan kita bisa menghasilkan buah roh. Buah roh itu ada apa aja? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada buah roh memiliki 9 bagian. Dan itu yang Tuhan mau. Kalau kita bertumbuh berarti kita hidup, kita menghasilkan buah roh, menjadi berkat buat banyak orang lain. Caranya gimana ya Kak? Caranya ada 3. Yang pertama adalah baca kitab suci, doa tiap hari. Kita berdoa adik-adik. Berdoa artinya kita bercakap-cakap, membangun komunikasi dengan Tuhan. Kita jadi tahu apa aja tentang yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita lakukan. Berdoa tuh gampang. Mungkin pertama kita menyembah Tuhan, adik-adik belajar mungkin nyanyi. Bapakku datang padamu. Nyanyi menyembah Tuhan. Setelah nyanyi adik-adik bisa bilang, terima kasih Tuhan buat hari ini. Aku menyerahkan hidupku sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Adik-adik bisa berdoa untuk bangsa ini supaya pandeminya berakhir, supaya obat untuk virus, untuk sakit COVID yang terpapar bisa ada ditemukan. Nah, yang kedua, kalau adik-adik mau bertumbuh bukan berdoa, selain berdoa apa lagi? Kita mau membaca Alkitab, ya kan? Kita belajar membaca Alkitab setiap hari. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita kesasar, biasanya kalau pramuka butuh kompas. Hidup kita supaya kita nggak kesasar, kita butuh firman Tuhan. Karena itu kita perlu membaca Alkitab. Dan yang ketiga adalah pergi ke gereja beribadah. Ibrani 10 ayat 25 bilang, janganlah kamu undur dari pertemuan ibadahmu seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tuhan mau adik-adik, walaupun pandemi kita nggak bisa ke gereja, bukan jadi alasan untuk kita nggak beribadah. Kita bisa mengikuti ibadah online. Seperti sekarang ini ibadah online DSMD 2 DKI. Nah adik-adik, siapa yang mau bertumbuh? Kalau kita mau bertumbuh, kita harus berdoa, membaca Alkitab, dan pergi beribadah. Mendengar saat ini mengikuti ibadah online. Yuk lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang 5 warna, kuning, hitam, merah, putih, dan hijau. Kami mau bertumbuh Tuhan, kami mau mengenal Tuhan lebih lagi dengan berdoa, baca Alkitab, dan beribadah lewat ibadah online untuk saat ini. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa menjalankan ketiga hal, supaya kami bisa bertumbuh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, 5 warna ini kalian bisa buat dari kartun, kertas, atau apapun. Dan adik-adik bisa cerita sama teman-teman yang belum percaya, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan. Mau ya adik-adik ya? Siapa yang mau? Ya, kita semua pasti mau. Happy Sunday dan God bless you. Nah adik-adik, ayat hafalan kita ada di 2 Petrus 3 ayat 18 yang berbunyi, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik, 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kita sudah dengar firman Tuhan yang luar biasa dan sudah membaca ayat hafalan. Jangan lupa dihafalkan ya. Dan kita ucapkan terima kasih buat kakak yang sudah menyampaikannya. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan adik-adik dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan akan membuat berhasil engkau di dalam studimu dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjaga nyawamu dari kecelakaan dan Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa,
kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan kita, mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan, amin. Yes, teman-teman semuanya. Yang minta dong kakak, minta angkat tangan. Siapa yang hari ini sangat diberkati? Angkat tangan. Saya lah orangnya. Yes, teman-teman. Yes. Pastinya kita semua diberkati. Amin. Karena tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Betul. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Wah. Bahkan kita sudah mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Yes. Amin, teman-teman. Amin. Yes. Nah, sekian ibadah DSMD 2 DKI Jakarta pada hari ini, teman-teman. Pastiin selalu rajin baca Alkitab, baca Amin. firman Tuhan nih, teman-teman ya. Oke, teman-teman. See you next week and God bless you. Bye-bye. Bye-bye.